وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ada yang membantu saya untuk menghafal? Insyaallah. Tafadhal ya Ustaz. Nah, saya akan kasih minyak wangi yang sama harganya. Tafadhal. Masyaallah. Kasih Ustaz. Bismillah. Ali bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Baik, Wa fi riwayah kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. insyaallah. Baik. Ini hadiahnya. Baik, insyaallah. Nanti ada tambahan hadiah. An Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar, sahabat masyhur minal muksirina fil hadis. Ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhuma, karena bapaknya juga muslim. Ketika sahabat itu, anak dan bapak itu muslim, disebut hendaknya didoakan dua-duanya seperti Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala al-ulu. Bahkan kata Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin, sifat Allah Ta'ala itu lebih mendalam daripada al-ulu. Ya. Ta'ala itu lebih mendalam. Allah itu uluwun fi dhatihi, tinggi di dalam zatnya, tinggi di dalam sifatnya, tinggi di dalam fi'ilnya. Dan ini tetap berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah, Ijma', Fitrah, dan Akal. Ya. Fitrah, semua ketika meminta kepada Allah pasti menengadahkan ke atas langit. Logika kita, rendah itu jatuh, hina. Tinggi itu mulia. Itu logis. Inna Allah Ta'ala yuhibbu. Sifatul mahabbah ini diingkari oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah tidak mau menetapkan sifatul mahabbah, tetapi mereka menetapkan iradatu al-khairi was-sawab, menginginkan kebaikan dan pahala. Dan ini termasuk ta'til yang diharamkan di dalam Islam. Makanya ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat Allah itu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamsilin. Tidak kita simpangkan, kita tidak ta'til, ingkari, kita tidak takyif, membayangkan hakikatnya, dan tidak tamsil, kita serupakan kepada makhluknya. Dan perbedaan antara tamsil dan tashbih, kalau tamsil seluruh sisinya, kalau tashbih hanya sebagiannya. Hanya menyamakan Allah dengan makhluk di dalam beberapa sisi saja, itu juga tidak boleh. Yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Rukhsah sudah kita
jelaskan kemarin, ada yang masih ingat? Ayo, isbatu, ayo, ya, na'am, mukhalif, tafadhal, masyaallah. Ini, silakan, ambil, nggak apa ke depan. Nih, saya akan habiskan minyak, nanti beli lagi. Rukhsah itu menetapkan hukum yang mukhalif dengan hukum yang ada. Li mu'aridin rajih. Walaupun definisi ini dikritisi oleh oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Yang sahih rukhsah itu adalah tashil, memudahkan. Makanya kata beliau antara definisi lughah dan syara' itu hampir sama. Rukhsah itu apa artinya? Tashil atau suhulah. Kemudahan yang diberikan oleh syariah karena adanya satu masyaqqah. Baik. Sekarang karena judulnya itu adalah sikap. Tidak semua rukhsah itu kita sikapi dengan sikap pengambilan mentah-mentah. Karena seperti yang dikatakan oleh para ulama, la yajuzul akhdhu bi rukhasil madahibil fiqhiyah li mujarradil hawa. Tidak boleh mengambil rukhsah madhab hanya karena dorongannya itu nafsu. Contoh, mentang-mentang dia kecanduan rokok, cari yang makruh. Belum tentu yang makruh itu yang rojih. Ya. Karena kecanduan khamr, ya walaupun namanya diberi nama ya eh, alkohol 0%. Ada enggak yang minuman keras 0% alkoholnya? Cari rukhsah, pembenaran. Itu namanya bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran. Begitu juga pemakan riba. Mencari rukhsah ulama yang itu hanya mujarradul hawa. Rata-ratanya dia sudah praktek, dia sudah meyakini, baru nyari. Itu cenderungnya nanti itu pembenaran. Makanya belajar itu cari dulu baru yakin, jangan yakin dulu baru cari. Lianna dzalika yuaddi ila tahallul min at-taklif. Karena kalau mujarradul hawa itu akan mendatangkan tahallul. Tahallul itu apa? Menghalalkan. Ya. Melepas ikatan syariat. Ya. Contoh, bagaimana seorang menghalalkan musik, bagaimana seorang menghalalkan pacaran, bagaimana seorang itu menghalalkan ulang tahun. Ya. Taklif, hilang. Bahkan akhirnya dengan mudah ajaran-ajaran selain Islam itu meresap ke dalam Islam lewat itu semua. Ya. Oleh karena itu, mengambil rukhsah ulama harus memenuhi kriteria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, antakuna aqwalul ulama illati yutarakhasu biha mu'tabaratan syar'an. Hendaknya ulama yang memberikan pendapat rukhsah itu mu'tabarah. Ulama mu'tabarah. Ya. Contoh, rukhsah tentang masalah kaitannya dengan wanita haid pulih tawaf. Itu rukhsah nggak? Rukhsah nggak? Wanita haid aslinya dilarang apa? Ustaz Sa'id, Ustaz Syahid.
wanita yang sedang haid tidak boleh tawaf. Kemudian muncul fatwa dari para ulama, wanita dalam kondisi haid boleh tawaf karena darurat. Sementara kalau dia tidak tawaf, maka hajinya tidak sempurna. Kalau enggak tawaf segera, maka dia pulang karena kafilah yang lainnya pulang. Tiketnya hangus. Gitu? Makanya di sini wanita mendapatkan rukhsah, dan pendapat ulama ini mu'tabarah. Mu'tabarah itu apa? Diakui. Rukhsah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa rukhsah seorang yang bujangan belajar di Eropa untuk berzina. Alasannya satu, dia kepepet. Yang kedua, yang penting tidak terang-terangan. Dilakukan di wilayah privat. Ketiga, suka sama suka, tidak ada unsur paksaan. Ya. Kalau dilakukan seperti itu memenuhi syarat, maka zinanya itu halal. Ini rukhsah. Tetapi ghairu mu'tabarah. Bahkan syad. Ya. Ya kan, ada yang menghalalkan zina asalkan di wilayah privat, dilakukan suka sama suka, tidak dipaksa, dan dalam keadaan kepepet. Ya, juga. Karena kalau nikah nggak punya biaya besar di Eropa kan, sementara dia kuliah, maka mengambil rukhsah pendapat itu, wah udah, itu mahasiswa itu yakin dijamin nggak lulus karena bolak-balik ke tempat prostitusi. Gitu. Ini sebetulnya kamuflase dari mut'ah. Nikah mu'aqqad bil ujrah. Nikah sementara dengan upah. Ini sama dengan tahlil yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, at-taisul musta'ar, kambing pejantan sewaan. Digunakan untuk menghalalkan laki-laki yang pertama. Itu. Ini rukhsah ghairu mu'tabarah. Yang kedua, antakumal hajatu ilal akhdhi bir rukhsah. Adanya satu kebutuhan untuk mengambil rukhsah. Daf'an lil masyaqqah, untuk menolak masyaqqah. Contoh yang sedang kita bahas. Mengambil rukhsah apa? Jama' dan qasar. Karena antum masyaqqah. Di Jepang, di Eropa atau di Korea Selatan, barangkali antum diutus perusahaan cabang sini, antum di sana diadakan pelatihan. Kalau antum tidak sholat jamak dan qasar, zuhur asar lewat asarnya, maghrib isya lewat. Dafa'ul masyaqqah. Dokter yang sedang operasi. Operasi besar minimal 6 jam, 7 jam. Itu minim. Normalnya itu 8 jam. Operasi mulai jam 11. Kira-kira zuhur kena nggak? Apakah dokter ketika zuhur ditinggal mesti belek? Semangat aku sholat saya. Mati. Pasien hilang. Bisa dituntut dokter ini masuk penjara karena teledor. Ya otomatis jamak takhir. Begitu rukhsah. Nah kalau sekarang rukhsah ghairu mu'tabarah, security di sini tugasnya normal tiap hari. Jamak qasar. Enggak benar, security jamak qasar. Capeknya di mana? Sholat normal. Atau di sini, Pak, saya kan sudah pergi dari provinsi ke provinsi, Jakarta ke Depok, kan provinsi berbeda. Itu Pak Nugroho rukhsah, ambil apa? Qasar. Nggak boleh. Walaupun memang bepergian dari provinsi DKI menuju provinsi Jawa Barat.
Tuh. Ini untung guru yang ngajar di Transyogi itu, perbatasan itu, rukshoh terus begitu. Bahaya, ini hancur. Makanya di sini dikatakan daf'an lil mas. Sawa'un kanat hajatan amatan lil mujtama' am khassah. Fardiyah. Meskipun kebutuhannya itu kolektif, individual, nggak ada masalah. An yakunal akhid birrukhas da qudratin alal ikhtiyar, artinya orang yang mengambil rukhsah itu memahami hukum rukhsah atau mendapatkan petunjuk dari orang yang faham rukhsah. Terus kemudian alla yakunal akhdhu bidzalika dzari'atan lil wusul ila gharadin ghairi syar'in. Jangan sampai konsekuensi pengambilan rukhsah itu menjatuhkan pelakunya di dalam tujuan yang dilarang. Contoh, saya safar, itu kan boleh buka puasa, karena rukhsah di dalam safar itu kan jamak, qasar, buka, mashul khauf, sholat Jum'ah, gugur, ini kan 5 kan. Tapi saya pergi ke Bandung karena semata-mata supaya bisa jima Ramadan. Ini gharad ghairi syar'i. Apa dilarang kan? Berhubungan intim pada waktu bulan Ramadan dilarang nggak? Meskipun sama istri sendiri, apalagi istri orang lain. Oh, itu lebih haram. Ini diakalin, dia pergi ke Bandung, pergi ke Serang, supaya batal dan akhirnya tujuannya itu toh. Itu gharad ghairu syar'i. Makanya dari sini ikhwan, ada sebagian ulama tidak membolehkan safar maksiat untuk mengambil rukhsah qasar. Jangan sampai qasar ini membantu dia untuk bermaksiat, ngerampok. Oh, ada perampok tapi sholatnya tekun. Sebelum ngerampok, sholat. Ketika ngerampok juga tetap sholat. Wah, ayo kita jamak qasar dulu. Masya Allah. Itu berarti ini dijamin ngerampoknya baca bismillah. Habis ngerampok sukses, subhanakallahumma wa bihamdika, minimal alhamdulillah, kan gitu. Nah, ini sebagian ulama melarang qasar diambil fi safaril ma'siyah. Karena ini masalahnya. Mengarahkan kepada tujuan maksiat. Makanya siapa yang safar untuk selingkuh, selingkuhannya di Manado umpamanya, selingkuhannya di Bima umpamanya, selingkuhannya di Singapura umpamanya, safarnya di sana ke sana menurut ulama tak boleh. Kenapa? Safarul ma'siyah. Atau mau judi ke mana? Ke mana, Mas? Ke Makau. Tapi ini yang judi Muslim taat. Nggak tahu ya. Judulnya Muslim taat. Subhanallah, meskipun judi, karena itu hanya katanya itu sedang ya refreshing lah. Refreshing sampai habis 500 miliar. Itu nggak boleh menurut ulama mengambil rukhsah fi safaril ma'siyah. Nah, yang terakhir, antatma'inna nufusul mutarakhis lil akhdhi bir rukhsah, hendaknya dia itu merasa tenang, mantap mengambil rukhsah tersebut. Jangan gampang ragu-ragu. Boleh enggak saya qasar? Boleh enggak saya jamak? Boleh enggak saya minum khamr karena kehausan? Siapa yang kehausan enggak dapat air, air cuman pilihannya kencing sama khamr. Kencing sama khamr. Mana yang antum minum? Kalau ini nggak usah pakai rukhsah nih. Ini hanya ada pilihan khamr, kencing, baikon. Mana yang antum minum? Yang diantara paling menyelamatkan mana? Khamr. Karena rata-rata orang yang minum khamr itu hanya mabuk. Kalau mati itu pengecualian yang sangat kecil. Tapi kalau kencing,
itu bukan aslinya, bukan minuman. Hatta diharamkan pun nggak ada. Minuman haram kencing nggak ada. Makanya lucu ada orang yang terapi pakai minum kencing sendiri. Pagi-pagi dihirup, apa? Diminum. Mending minum kuahnya empek-empek seger, ini kencing. Subhanallah ya. Nah, baikon antum mati. Karena ini untuk menghindari kematian malah mati. Ya nggak lucu. Makanya di sini antum harus mantap bahwa minuman yang di antara sekian zat cair yang masuk ke dalam perut saya, badan saya, yang paling meminimalisir madarat adalah khamr. Tapi antum jangan menikmati. Artinya cukup menyelamatkan, cukup menjadi penyambung kehidupan. Jangan ditambah lagi. Babi juga begitu, cukup menghidupkan. Wah, ini enak. Tambah sekian tusuk. Itu bukan rukhsah lagi. Wah, mantap Mas. Nah, kalau antum pernah bilang mantap itu berarti masalah. Ya, darurat makan daging babi. Setelah selesai cerita sama temannya, emang mantep tuh Mas daging. Nah itu pasti ngambil rukhsahnya. Jika demikian kita kembali lagi ke dalam hadis yang tadi, innallaha ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrah. Ini memberikan satu pemahaman kepada kita, mengambil rukhsah itu derajatnya di sisi Allah sama dengan meninggalkan maksiat. Ini hadis ada tambahan, wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Ya, azimah. Artinya antum mengambil rukhsah ketika safar qasar, jama' dan yang lainnya, itu Allah suka, Allah senang, seperti senangnya sholat normal itu dilakukan, puasa normal itu dilakukan, Allah itu senang. Antum tidak puasa ketika antum safar, walaupun dalam masalah ini kata Anas bin Malik, kunna fi safarin ma'an nabi, kami safar bersama Rasulullah. Wa minna shaim wa minnal muftir wa la ya'ibu shaim 'ala al-muftir wa la al-muftir 'ala shaim. Kami safar bersama Rasulullah SAW. Di antara kami ada yang buka, di antara kami ada yang puasa. Yang puasa enggak mencela yang buka enggak mencela yang puasa. Berarti di sini ada pilihan. Tapi kalau sudah mau pingsan, Rasulullah tegas. Ya, Rasulullah tegas. Pernah ada orang yang dipapah ketika safar, dia maksain puasa. Apa jawaban? Apa kata Rasul? Ada yang ingat hadisnya? Ya? Bukan. Ayo. Laisa minal bir as-siyam fis safar. Langsung tekstual tegas, laisa minal bir. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah SAW membahasakan dengan bahasa Badui, laisa minal birri as-siyamu fis safar, karena dia itu orang Badui. Makanya kalau memang sudah sekarat, lemes, makan, nggak usah dipaksain. Contoh sholat tepat waktunya itu adalah apa? Dianjurkan. Tetapi sekarang sedang dalam keadaan lapar, makan dulu apa sholat dulu? Itu keindahan Islam, itu rahman rahimnya Allah, ngalah untuk kepentingan hambanya, walaupun sederhana perut. Karena memang laisa la salata liman la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhwasan. Sulit orang itu sholat di depannya ada makanan. Kalau antum
Nggak percaya, coba aja antum sholat dalam keadaan zuhur belum makan, nggak usah lapar. Di depan antum ada mie instan yang telurnya timbul-timbul. Oh. Kira-kira khusyuk nggak? Nggak bisa. Makanya Rasulullah SAW, "Idza quddimal 'asha fabda'u bihi qabla an tusallul maghrib." Kemarin kita udah bahas. Bila disuguhkan makan malam, mulai dulu sebelum salat maghrib. Ini juga diambil faedah oleh para ulama, kebiasaan orang Arab itu kalau makan malam itu sebelum maghrib. Dan ini ternyata lebih sehat. Karena ada kesempatan, ada jeda untuk cukup pencernaan ini mengolah makanan, yaitu 3 sampai 5. Kenapa 3? Karena untuk perut muda. 5. Kenapa? Untuk perut tua-tua itu yang di atas 50. Itu sulit tunggunya. Apalagi karbo, apalagi Masya Allah sebelum tidur mie goreng. Waduh, itu jadi kolesterol maksudnya. Itu jadi. Makanya makanan-makanan ini harus dikontrol. Dan di mana-mana Pak, sekarang ini kita mendapati kesulitan untuk menormalisasikan kajian-kajian dimanapun setelah COVID. Yang cepat normal itu cuma satu, kolesterol. Gitu. Yang kajian lambat normalnya. Gitu. Kalau kolesterol cepat normal itu ya, maksudnya cepat meningkat. Ya, di sini dikontrol perut ya. Apalagi ya kalau masih muda-muda, masih bujang-bujangan ini, makan apa aja masih tenang itu, aman lah. 3 jam itu udah habis itu. Makanya badannya itu langsing. Karena apa? Masuk keluarnya itu lancar. Nah kalau yang di atas 50, apalagi Pak Haris itu, wah itu berat itu mencernanya. Karena apa? Di sini pengolahannya itu lambat. Makanya Rasulullah wanti-wanti benar, hendaknya kalau makan itu sepertiga untuk makanannya, sepertiga untuk minumannya, sepertiga untuk napas. Kenapa dikasih napas? Masya Allah, kata Ibnul Jauzi di dalam kitab Talbisul Iblis, kalau Sokrates membaca hadis ini, ada kesempatan baca hadis ini, maka dia akan geleng-geleng kepala karena dia heran terhadap medisnya Rasulullah. Coba bayangkan. Ternyata hadirin sekalian, setelah diteliti melalui dunia medis, orang makan itu rata-rata setelah makan 15 menit, 20 menit, itu makanannya mengembang sampai 3/4. Antum rata-rata kalau makan kan enak ketika makan bla bla bla. Wah, tiba-tiba begah setelah 1/4 jam karena mengembang. Makanya di Islam itu diberikan space 1/4 napas, itu maksudnya pengembangannya makanan minuman itu di dalam perut nggak nyesek, normal, makanya enak. Tuh, makanya kata Imam Ibnul Jauzi, andaikan Sokrates membaca hadis ini, dia akan geleng-geleng kepala, keheranan. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan tentang medis. Tuh, Masya Allah. Tuh, masalah rukhsah, wallahu a'lam bishawab. Jadi, masalah itu rukhsah, saya kira cukup. Sikap-sikap kita terhadap rukhsah, ya. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Hadis ini ada syawahid ya. Tolong diperhatikan, ana sedikit jelaskan tentang masalah ilmu mustalah hadis. Mutabi' sama syahid atau al-mutaba'ah sama syahadah, atau al-mutabi' sama asyahid. Kalau mutabi' itu rata-rata sahabatnya itu sama. Contoh hadis Aisyah yang kemarin tidak kita sampaikan, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dha nisa'i summa yusalli wa la yatawadda. Rasulullah mencium istrinya salat enggak wudu. Hadis dari Aisyah. Pun hadis tentang Rasulullah SAW ketika tahajud memegang Aisyah juga dari Aisyah. Ini namanya mutaba'ah.
Tapi kalau berbeda sahabat seperti ini, ya, dari Ibnu Umar, kama yakrah an tu'ta maksiyatuhu, sementara dari Ibnu Abbas, bahkan dari Ibnu Mas'ud, kama yuhibbu an tu'ta azaimu, ini namanya syahid. Jadi kalau mutaba'ah atau mutabi' itu sama sahabatnya, walaupun teksnya itu berbeda atau sama, nggak ada masalah. Sementara syahid yang berbeda adalah apa? Sahabatnya. Satu diriwayatkan dari sahabat lain, yang satunya sahabat lain. Seperti tadi, satu Ibnu Umar, satunya adalah siapa? Ibnu Abbas. Wallahu a'lam. Silakan, mungkin ada yang tanya. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fikum, dan ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita akan simak bersama sesi interaktif tajam ini, dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita angkat yang pertama melalui telepon. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Baik, Pak Rijal di Singkawang. Silakan Pak Rijal. Barakallahu fiik Ustaz. Taufik Begini Ustaz, barakallah. ada suatu hari ketika anak pulang dari safar, pesan bisnya jam 12 malam Ustaz. Pulang ke kampung anak. Nggak taunya bis itu nggak jalan Ustaz. Jadi anak pesan yang datang itu jam 1.30 baru berangkat. Jadi anak sampai di kampung anak itu sudah jam 6 pagi. Subuhnya terlewat. Namun nanya, kapan Nana bisa mengkodok sholat subuhnya Ustaz? Mohon nasihatnya, syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di pesan menjawab, silakan Ustaz. Dan bagi orang yang kondisinya seperti itu, yaitu pergi umpamanya jam 11 atau 12 atau jam 1, ternyata sampai rumah itu jam 6 atau terbit matahari. Apa yang dia lakukan? Harusnya orang ini atau bapak yang bertanya ini sholat di atas kendaraan. Ya. Mau sekarang di bis, mau sekarang di kereta, mau di pesawat, sholat di atas kendaraan. Ya, di atas kursi. Ya. Dan aina ma tuwallu fathamma wajhu Allah. Di mana saja kita itu menghadap, di situ ada wajah Allah. Maksudnya diterima. Gak ada masalah. Caranya, ya, contoh aja ketika seorang haji atau umroh pulang, ya kan pasti membelakangi kiblat. Kalau sekarang pesawatnya pesawat Saudi, tidak ada masalah, ada musola gantian. Kalau enggak, antum cukup sholat. Enggak usah juga ngadep ke barat sambil nangkring di kursi. Nanti ngadep orang-orang yang di belakangnya juga enggak enak. Jadi gitu. Udah, Allahu Akbar di depan orangnya lagi makan, lagi keganggu antum. Cukup ngadep. Oh. Dengan di kursi, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kalau maghrib 3, subuh 2. Dan tidak ada sholat sunnah kecuali witir sama 2 rakaat fajar. Sudah cukup seperti itu. Jadi jangan nunggu bis itu sampai selesai, sampai berhenti, sampai ke tempat Anda jam 6 atau jam 7. Sholat di atas kendaraan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Jazakallah khairan wa barakallahu fiik Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Demikian untuk Pak Rijal di Singkawang, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas jawaban yang diberikan oleh Ustaz. Ikhwan Islam azani Allah wa iyyakum. Kembali kami buka pertanyaan melalui telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama, Bapak mungkin bisa dimatikan terlebih dahulu televisinya. Iya, udah dimatiin. Ya, dengan siapa Bapak dan berada di mana? Omar di Tangerang. Silakan Pak Omar. Saya mau bertanya di luar tema, Pak. Kalau kita mendoakan ibu itu kan ada Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terus kalau anak
kalau kita mendoakan untuk anak itu adakah ini apa namanya bacaan yang khususnya Pak? Baik. Ya, Cukup mungkin Pak saja Omar. Pak ya. Ya. Ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan menjawab. Silakan Ustaz. Di antaranya adalah Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ini adalah untuk anak. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang kedua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini yang direct ya, langsung ya. Yang ketiga, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Yang tidak langsung, Rabbana hab lana min azwajina. Dengan kita mendapatkan istri-istri yang salihah, maka akan lahir anak-anak yang salihah dan saleh. Makanya di sini disarankan orang-orang yang sibuk macam seperti antum kita semua, kalau nyari jodoh itu jangan yang masih bakalan. Yang masih bakalan. Bakalan itu enggak. Masih mentah. Karena kesempatan antum untuk mendidik itu kecil. Ya, karena sibuk berbagai macam kesibukan. Karena apa? Karena dengan masih bahan mentah, jangan-jangan ini karaten nggak kepake. Kecuali antum punya kesempatan, punya waktu untuk mendidik. Dan tolong dicamkan, manusia itu dibiarkan bukan makin baik. Watak manusia makin dibiarkan makin karaten, makin rusak. Ya, ibarat nyimpan bolu di tong sampah, gimana sih Mas? Gitu. Nggak akan bisa. Apalagi pengaruh lingkungan. Itu makin lama makin buruk. Makanya antum merasakan sendiri. Antum coba biarkan. Tidak serius ngurusin hati antum. Tidak ngurusin pikiran antum. Tidak rutin ngaji. Lama-lama lambat laun makin baik atau makin buruk. Makin atos hatinya. Makin keras pikirannya. Makin kusut rohaninya. Itu watak manusia. Makanya laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ya. Khuliqal insanu halu'a. Itu watak aslinya. Makanya supaya enggak halu'a, supaya enggak ini agama. So, ya. Minimal antum doakan Rabbana hab lana min azwajina. So, rajin-rajin berdoa. Tapi jangan doa toh. Antum coba buka toko doa toh. Laku enggak? Ya. Yeah. Doa itu harus ada realisasinya, ikhtiar. Contoh, antum enggak kawin tapi minta didoakan supaya punya anak. Anaknya siapa? Kan harusnya ikhtiar kawin dulu baru berdoa. Manajemen diatur dulu, terus kemudian dibagusin cara untuk deliverynya, manajemennya, pengelolaan SDM-nya, baru berdoa, ya Allah kasihlah barokah usaha saya. Itu. Terus yang juga tidak kalah pentingnya untuk dipanjatkan orang tua demi anak-anaknya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ini doa-doa yang sangat bagus sekali untuk dipanjatkan bagi orang-orang yang menginginkan anaknya soleh dan solihah. Wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Demikianlah kita Islam azan ya Allah wa yakum. Satu pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh Ustaz, dan sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. InsyaAllah kajian Bulughul Maram ini ya, setiap tanggal 1
Rabu pertama, ketiga, kelima ya. Dan yang kedua, keempat, insya Allah kita nyatakan selesai untuk penyakit hati dan kita akan bacakan kitab At-Ta'liq ala Sahih al-Bukhari karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin insyaAllah. Demikian apa yang kita sampaikan kali ini tentang masalah rukhsah dan azimah. Rukhsah dan sama dengan meninggalkan maksiat. Rukhsah merupakan pemberian yang itu sedekah dari Allah. Fataqabbalu sadaqatahu, terima sedekahnya, maka kita ambil bagian daripada taat kepada Allah. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.